Dan pemirsa, meski Hari Raya Kurban masih 1 bulan lagi, namun muncul kekhawatiran peternak, penjual maupun juga pembeli terhadap penularan virus Alpha Corona dari hewan ke manusia. Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan Dinas Peternakan menjelang musim kurban, terutama di masa pandemi ini, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Lalu Muhammad Syafriyadi. Selamat siang, Pak Lalu. Selamat siang Mbak Yana dan seluruh pendengar Metro di mana saja berada. Pak Lalu, ini kan memang sudah akan mendekati Hari Raya Kurban. Apa yang kemudian akan dilakukan dari Dinas Peternakan juga? Adakah kemudian peningkatan pengawasan lalu lintas hewan kurban, Pak? Ya, terima kasih Mbak Yana dan seluruh pendengar. Topiknya sangat menarik di masa pandemi COVID seperti ini. Jadi yang dilakukan kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kami menindaklanjuti surat edaran Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa menyikapi hari kurban tahun ini yang bersamaan juga masih adanya pandemi COVID, maka yang harus kami yakinkan kepada masyarakat bahwa untuk COVID Corona belum ada laporan bahwa dari hewan ke manusia itu tidak ada. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak ada laporan kalau ada dari hewan ke manusia. Namun yang penting bagaimana yang menyangkut upaya pencegahannya dari human ke human, manusia ke manusia, di mana dengan adanya hari kurban dan banyaknya pedagang hewan kurban yang berdatangan dari berbagai daerah dan masyarakat yang membeli, ini yang kami khawatirkan. Oleh sebab itu, berdasarkan surat edaran Pak Dirjen, meminta kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi para pedagang pun wajib menerapkan SOP protokol kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua, agar ini juga kami mohonkan kepada teman-teman kabupaten kota, agar seluruh pedagang hewan kurban baik sapi maupun kambing dan domba itu harus melengkapi hewan jualannya itu dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang. Sekali lagi, yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang. Baik, syarat kesehatan hewan yang kemudian boleh diperjualbelikan saat Hari Raya Kurban ini apa saja, Pak? Apakah juga harus ada keterangan bahwa hewan kurban ini bebas virus Alpha Corona? Meskipun tadi Bapak mengatakan tidak berbahaya untuk manusia, tapi apakah ini menjadi syarat juga ketika nanti Hari Raya ini kan di masa pandemi COVID-19 begitu? Oh, jadi begini, untuk kami di Dinas Peternakan, sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa Alpha Corona itu sebenarnya tidak menjangkit ke manusia. Yang menjadi stressing kami terkait dengan penyakit hewan itu adalah penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis, antara lain antraks dan brucellosis untuk ruminansia sapi, kerbau maupun kambing dan domba. Jadi dalam konteks ini yang lebih kami tekankan adalah PAMS yang bersifat zoonosis tadi adalah antraks dan antraks dan brucellosis. Oleh sebab itu hewan-hewan calon kurban ini wajib diperiksakan secara morfologi dan lab di dinas kabupaten setempat. Nah, itulah yang harus kita pegang, sehingga masyarakat harus ikut juga memiliki rasa tanggung jawab terkait dengan ini. Maka saya mohon dengan hormat kepada masyarakat yang mau membeli hewan kurban, tanyakan pada penjualnya, apakah hewan kurban ini memiliki surat keterangan kesehatan hewan apa tidak. Demikian Mbak Yana. Memang harus melengkapi surat kesehatan tersebut ya Pak. Artinya
ditegaskan bahwa alfa corona tidak berbahaya, kemudian juga tidak akan dilakukan swab test juga kepada hewan-hewan kurban ini, begitu ya, Pak? Oh jelas tidak ada gunanya melakukan swab test kepada hewan, tidak ada gunanya. Dan itu perbuatan yang mubazir. Demikian Mbak Yana. Apa yang kemudian akan dilakukan dinas juga Pak untuk kemudian mensosialisasikan bahwa hewan-hewan kurban ini harus sehat, dilengkapi surat sehat, dan bagaimana apakah akan ditindak kepada penjual-penjual yang tidak melengkapi hewan kurbannya ini dengan surat sehat tersebut? Ya, jadi kami yang pertama kami sosialisasikan di laman Dinas Peternakan sudah kami informasikan terkait dengan apa namanya hewan kurban ini. Kemudian kami sudah melakukan sosialisasi bersama Dinas Kabupaten Kota dan kami nanti Hamin 7 hari atau 10 hari apa 2 minggu kami akan turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan ke penjualan-penjualan dan minta untuk itu ditunjukkan. Kalau tidak, kami akan kerjasama dengan kepolisian untuk membubarkan itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa namanya pemeriksaan itu memang sebenarnya di dalam undang-undang peternakan, baik undang-undang nomor 18 maupun 2009 ataupun Undang-Undang 41 2014 itu disebutkan bahwa hewan yang disembelih harus sehat yang dinyatakan melalui surat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi wajib, itu mandatori sifatnya. Nah itu terlebih sudah keluar dulu permentan nomor 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Jadi ini amanah undang-undang. Nah, kita selama ini memang belum menerapkan sistem itu secara ketat, baru himbauan-himbauan. Nah, oleh sebab itu ini saat yang tepat di masa pandemi COVID ini kita lebih menekankan kepada itu. Demikian Mbak Yana. Baik, Pak lalu terakhir dong mungkin bisa kasih tips ke pemirsa juga bagaimana kalau secara fisik kita juga mau cek dan recheck nih hewan kurban yang akan kita beli ini sehat secara fisik begitu. Apa yang harus diperhatikan bagian-bagian mana? Terima kasih. Jadi begini, hewan yang sehat itu mesti akan terlihat riang, terlihat apa namanya giras bahasa Jawanya dan aktif. Kemudian juga bisa melihat kondisi morfologi misalnya kulit. Kulitnya tolong dipegang. Kalau kulitnya kemudian rontok ada di tangan kita atau maksudnya rambutnya gitu, maka jangan beli. Kemudian rambut yang sehat mesti akan mengkilat atau kilang-kilang bahasa Jawanya. Kalau dia kusam jangan beli. Kemudian perhatikan di lubang-lubang kumlah. Lubang-lubang kumlah itu ada mata, hidung, telinga, kemudian anus, mulut, kemudian organ kelamin. Kalau itu ada darah jangan dibeli. Kemudian jangan yang pincang. Jadi secara morfologi kelihatan. Jadi berdasarkan syariat Islam pun kita diminta untuk mengorbankan hewan kurban itu adalah yang sehat, yang gemuk sehingga dan ditandai dengan poel. Poel kalau bahasa ilmu ternaknya untuk sapi di atas 2 tahun ditandakan dengan tanggalnya sepasang gigi. Kemudian kalau kambing domba lebih dari 1 tahun juga ditandai dengan tanggalnya sepasang gigi. Ini bisa para masyarakat bisa minta membuka mulut daripada hewan yang mau dibeli. Demikian Mbak Yana. Baik, terima kasih Pak. Lalu semoga informasi ini juga semakin membuat masyarakat cerdas dalam memilih hewan kurban yang juga sehat.